Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Anastasia Sri Devita Widya. NIM saya 20110061. Saya merupakan mahasiswa dari program studi Sistem Informasi Strata 1 kelas D. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai cara menghitung data validitas dan reliabilitas menggunakan aplikasi SPSS. Kita langsung ke soalnya. Berikut adalah data 10 responden yang mengisi kuesioner yang terdiri dari 4 butir pertanyaan. Dan setiap butir pertanyaan mempunyai pilihan jawaban dari nilai paling rendah sama dengan 1 sampai nilai paling tinggi sama dengan 5. Ujibilitas dari instrumen penelitian tersebut dengan tingkat kepercayaan 5%. Kita langsung masuk ke aplikasi SPSS-nya. Di sini kita masukkan untuk responden. Dan untuk tipenya kita gunakan tipe string. Setelah itu kita klik OK. Setelah itu di sini saya mencontohkan nilai untuk A, data untuk nilai A. Kita contohkan untuk nilai A. Setelah itu tipe datanya numerik, desimalnya kita gunakan 0. Di sini value-nya kita isi skor untuk labelnya kita di labelnya kita tuliskan skor jumlah untuk nilai A. Setelah itu measure-nya kita pilih ordinal. Selanjutnya nilai B. Di sini kita ubah 0. Labelnya skor jumlah untuk nilai B. Measure-nya kita ganti lagi menjadi ordinal. Selanjutnya untuk nilai C, desimalnya kita ubah 0. Setelah itu labelnya kita masukkan skor jumlah untuk nilai C. Setelah itu measure-nya kita pilih ordinal. Selanjutnya untuk nilai D. Di sini kita ganti lagi menjadi 0. Skor jumlah untuk nilai D. Measure-nya kita ganti ordinal. Setelah itu kita masukkan total. Termasuk salah satunya plus 1000 atau plus 1000 di roket, dan salah satunya di film baik lampu. Kita masukkan labelnya jumlah total. Setelah itu measure-nya kita ganti ordinal. Selanjutnya kita ke data view. Nah, di data view sini kita akan memasukkan nilai dari data pada soal ini.
Kita copy. Setelah itu kita masukkan data ini ke SPSS. Setelah seperti ini, setelah datanya kita masukkan, kita ke analis. Nah, di analis kita masuk ke korelate. Di sini di brief. Nah, setelah ini kita pindahkan ke variabel. Nah, setelah itu kita pilih option. Kita klik di means and standard deviation. Setelah kita klik, kita continue. Setelah itu kita klik OK. Nah, di sini sudah muncul. Nah, di sini sudah muncul hasil dari perhitungan menggunakan SPSS. Selanjutnya kita akan menghitung nilai validitasnya. Di sini saya sudah memasukkan descriptive statistik dan correlation. Setelah itu kita akan menganalisis uji validitas. Yang pertama kita akan menghitung nilai R tabel. N di sini adalah jumlah data yang akan dihitung. 10 dan untuk nilai signifikannya sama dengan 0,05 dari 5%. Di sini nilai R 0,05 dibagi dengan 10 kurang 4 dari tabel produk momen sama dengan 0,008. Selanjutnya, tabel deskriptif di atas dapat dianalisis. Jumlah responden yang sampelnya 10 orang menguji apakah setiap soal-soal teruji kevaliditannya berdasarkan hasil perhitungan dengan program SPSS. Nah, untuk soal A sebesar 0,857. Nilai di sini kita bisa lihat dari hasil perhitungan SPSS sebelumnya, yaitu skor untuk jumlah nilai A sama dengan 0,857. Ini adalah hasilnya. Setelah itu kita lihat apakah nilai total dari soal A lebih besar atau kecil dari nilai produk momen ini, yaitu hasilnya lebih besar dari 0,008 sehingga datanya valid. Kita lanjut untuk soal berikutnya, yaitu soal B sebesar 0,774. Nah, kita lihat juga di sini hasilnya akan ditampilkan dari perhitungan sebelumnya, yaitu di correlation di sini 0,774. Setelah itu kita lihat lagi apakah nilainya lebih besar atau lebih kecil. Nah, di sini nilainya lebih besar dari 0,008 sehingga datanya juga valid. Selanjutnya untuk soal C, kita lihat skornya adalah 753. 0,753. Nah, di sini hasil dari nilai soal A lebih besar dari 0,008 sehingga datanya juga valid. Yang terakhir untuk soal D. Nah, untuk soal D skornya 0,832. Nah, untuk 0,832 juga lebih besar dari 0,008 sehingga datanya valid. Jadi, keempat soal ini datanya valid. Tabel correlation dapat dianalisis. Hasil uji validitas dapat menunjukkan 4 butir pertanyaan valid karena nilai R hitung lebih besar dari nilai R tabel, yaitu 0,008. Selanjutnya kita akan menghitung
Rehabilitas. Keputusannya tidak ada perbedaan nilai statistik antara kelas A. Nah, di sini kita akan menghitung rehabilitas menggunakan SPSS. Kita masuk ke SPSS. Di sini dalam menghitung rehabilitasnya kita tidak menggunakan total, sehingga saya hapus. Nah, setelah itu kita pindah ke data view. Di sini data-datanya sudah terisi, sudah kita masukkan, kita gunakan data yang sama pada perhitungan sebelumnya. Kita masuk ke analis. Di sini kita masuk ke scale. Setelah itu kita pilih di reliability analysis. Nah, di sini kita pindahkan ke items. Kita lock. Setelah itu kita pindahkan. Nah, setelah itu kita pilih di statistik. Kita centang pada descriptive word untuk items dan scale-nya. Setelah kita centang, kita pilih continue. Setelah continue, modelnya kita gunakan alpha. Setelah itu kita klik OK. Nah, di sini sudah ada hasil dari perhitungan validitas, nilai validitas menggunakan SPSS. Nah, di sini reliability statistik. Setelah itu kita masuk. Nah, di sini saya sudah memasukkan reliability statistiknya. Nah, instrumen penelitian dinyatakan reliable karena R11 sama dengan 0,824 lebih besar dari 0,00 di sini tadi 8. Dia lebih besar dari L tabel, yaitu 0,008. Kita ke soal selanjutnya. Di sini seorang dosen ingin mengetahui apakah ada perbedaan antara data gaji pegawai negeri dengan data gaji pegawai swasta. Penelitian ini menggunakan sampel 8 orang untuk masing-masing kelas. Pertanyaannya, uji apakah ada perbedaan antara nilai ujian antara kelas A dan kelas B dengan taraf nyatanya 5%. Di sini alat tabelnya. Setelah itu kita langsung masuk ke SPSS. Nah, di sini kita masukkan yang pertama responden. Di sini kita menggunakan tipe data string. Setelah itu kita klik OK. Nominal. Selanjutnya kita buat kelas A. Di sini kita gunakan desimalnya karena 3 angka di belakang koma, itu kita pakai 3. Untuk labelnya kita masukkan skor untuk kelas A. Measure-nya kita gunakan scale. Setelah itu kelas B. Underscore B. Di sini desimalnya 3. Labelnya skor untuk kelas B. Measure-nya kita gunakan scale. Di sini kita tidak menggunakan total. Selanjutnya kita masuk ke data view. Nah, di sini kita akan memasukkan data dari rata-rata pegawai negeri dan pegawai swasta. Kita tinggal copy. Setelah itu kita copy, kita masukkan ke dalam data view. Nah, setelah kita berhasil memasukkan data-datanya, kita masuk ke analis, kita pilih compare means. Di sini kita klik di parent sample. Nah, di sini kita masukkan satu-satu.
sini kita hapus dulu. Setelah kita masukkan satu-satu, selanjutnya untuk skor untuk kelas B. Nah, ada kesalahan. Setelah kita memasukkan variabel 1 yaitu skor untuk kelas A dan variabel 2 untuk skor kelas B, kita lihat di option. Nah, di sini sudah 95%, kita pilih continue. Setelah itu kita klik di OK. Nah, di sini sudah muncul hasil dari perhitungan menggunakan SPSS-nya, yaitu Paired Sample Statistic dan Paired Sample Test. Setelah itu kita kembali. Nah, setelah saya memasukkan hasil dari Paired Sample Statistic dan Paired Sample Test-nya, yang pertama kita akan menganalisis hasil Paired Sample Statistic. Dari tabel grup statistik di atas dapat dianalisis. Penelitian ini menggunakan sampel berjumlah 8 orang. Nilai rata-rata untuk X 264,37. Di sini kita lihat dari skor nilai dari nilai kelas A, yaitu 264,37. Setelah itu untuk yang kelas B-nya kita lihat skor nilainya 247,62 serta standar deviasi 26,80 dan nilai Y-nya yaitu skor nilai kelas B yaitu 31,97. Nah, standar deviation-nya untuk 26,80 dan 31,97 kita lihat di Paired Sample Statistic ini. Ada standar deviation untuk nilai kelas A dan kelas B. Setelah kita memasukkannya, dari tabel Paired Sample Test di atas dapat dianalisis hipotesis untuk kasus ini. H0, tidak ada perbedaan nilai statistik kelas A dan B. HA, ada perbedaan antara nilai statistik kelas A dan kelas B. Pengambilan keputusan dalam kasus ini dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama, jika T hitung lebih kecil sama dengan T tabel lebih kecil sama dengan T hitung, maka jika T tabel lebih kecil sama dengan T hitung dan lebih kecil sama dengan T hitung, maka H0 diterima, di mana nilai sebagai berikut. Yang pertama, nilai T hitung diperoleh dari tabel Paired Sample Test sebesar 2,219. Kita lihat di sini. Nah, di sini untuk nilai kelas A-nya 2,219. Selanjutnya, nilai T tabel dengan taraf signifikan 0,05 karena uji dua sisi, maka nilai signifikan bagi 2 0,025 bagi 2 sama dengan 0,25. Kemudian dicari T tabel pada tabel distribusi dengan ketentuan DB N kurang 1, DB 8 karena datanya ada 8 kurang 1 sehingga T-nya 0,025 dikurang 7 sama dengan 2,364. Nah, setelah kita mendapatkan hasilnya 2,364, di sini kita menentukan titik. Nah, di sini kita lihat dari 0,025. Di sini kita membuat anak panah, kita mengarah ke
Nah, di sini kita menentukan titik presentasi distribusinya, yaitu 0,025 di titik di sini 0,025 jatuh pada titik 7, yaitu 8 kurang 1 tadi ya, menuju ke 2,364. Kita ambil 3 angka saja. Jadi, membandingkan tabel dan hitung. Ternyata tabel 2,114 lebih kecil T hitung sama dengan 2,219. Maka H0 diterima. Keputusannya, tidak ada perbedaan nilai statistik antara kelas A dan kelas B. Berdasarkan nilai probabilitas, jika SIG lebih besar, maka H0 diterima. Jika SIG lebih kecil, maka H0 ditolak. Nah, untuk uji dua sisi, maka nilai SIG dibagi 2, sehingga kriteria pengujian menjadi jika SIG lebih besar 0,05 dibagi 2, maka H0 diterima. Jika SIG lebih kecil 0,05 dibagi 2, maka H0 ditolak. Dari tabel sampel tes di atas, nilai probabilitas SIG sama dengan 0,062 dan nilai taraf signifikan sama dengan 0,025. Membandingkan nilai probabilitas SIG dengan taraf signifikan, jika SIG lebih besar 0,05 dibagi 2, maka H0 diterima. Ternyata 0,062 lebih besar dari 0,025, maka H0 diterima. Keputusan akhir, tidak ada perbedaan nilai statistik antara kelas A dan kelas B, yaitu pegawai negeri dan pegawai swasta. Sekian penjelasan saya mengenai cara menghitung data validitas dan reliabilitas menggunakan aplikasi SPSS. Sekian dan terima kasih.